Selamat datang di Nalar Diri. Hari ini kita akan menyelami sebuah topik yang telah menjadi subjek spekulasi dan perdebatan selama puluhan tahun, sesuatu yang tersembunyi di balik benda yang hampir setiap hari kita pegang. Uang kertas dolar AS. Pernahkah Anda memperhatikan detail-detail kecil pada lembaran uang $1 atau $100? Mungkin ada gambar aneh, simbol-simbol yang tidak biasa, atau bahkan tata letak yang terasa tidak pada tempatnya. Bagi sebagian orang, detail-detail ini bukan sekadar ornamen desain, melainkan pesan rahasia, kode tersembunyi yang ditanamkan oleh kelompok misterius yang disebut Illuminati. Sejak pertama kali dicetak, dolar AS selalu menjadi lebih dari sekadar alat tukar. Ia adalah cerminan sejarah, kekuatan, dan bahkan ideologi. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul teori-teori konspirasi yang mengklaim bahwa di balik keagungan dan detailnya, terdapat jejak-jejak pengaruh rahasia. Apakah mungkin, di balik piramida dengan mata yang mengawasi, atau elang yang memegang panah dan ranting zaitun, ada makna yang lebih dalam? Apakah ini semua bagian dari agenda tersembunyi yang ingin membentuk dunia seperti yang kita kenal? Teori-teori ini telah memicu imajinasi jutaan orang, dari para peneliti amatir hingga penggemar teori konspirasi paling vokal. Mereka mencari tahu, menganalisis setiap garis, setiap huruf, setiap simbol, berharap menemukan benang merah yang menghubungkan dolar AS dengan Illuminati, sebuah persaudaraan rahasia yang konon memiliki kendali besar atas peristiwa dunia. Hari ini, kita akan membongkar klaim-klaim ini satu persatu, menelaah bukti-bukti yang diajukan, dan mencoba memahami apa yang sebenarnya ada di balik tuduhan-tuduhan ini. Siapkah Anda untuk melihat dolar AS dengan mata yang berbeda? Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Baik, sekarang kita akan masuk lebih dalam ke jantung pembahasan kita, yaitu simbol-simbol yang ditudingkan memiliki hubungan dengan Illuminati pada uang kertas dolar AS, terutama pada lembaran $1. Simbol pertama yang paling sering disorot adalah piramida yang belum selesai dengan mata yang mengawasi, Eye of Providence, di atasnya, yang terletak di bagian belakang uang $1. Piramida ini memiliki 13 tingkatan, yang diinterpretasikan oleh penganut teori konspirasi sebagai representasi 13 koloni asli Amerika, tetapi juga sebagai 13 dinasti atau keluarga yang konon membentuk inti Illuminati. Di bawah piramida ini terdapat tulisan Latin, Novus Ordo Seclorum, yang berarti, tatanan zaman baru. Banyak yang mengklaim frasa ini secara langsung mengacu pada New World Order, atau tatanan dunia baru yang diimpikan oleh Illuminati. Kemudian, di sisi lain uang $1, terdapat Great Seal of the United States yang menampilkan elang botak Amerika. Elang ini memegang gulungan bertuliskan, E Pluribus Unum, yang berarti, dari banyak, satu, simbol persatuan negara. Namun, perhatikan lebih dekat, elang ini memegang 13 anak panah di satu cakar dan ranting zaitun dengan 13 daun dan 13 buah di cakar lainnya. Di atas kepalanya terdapat awan yang mengelilingi 13 bintang yang tersusun dalam bentuk bintang Daud. Angka 13 ini, yang muncul berulang kali, dianggap sebagai angka keramat bagi Illuminati, melambangkan tahapan inisiasi atau hierarki mereka. Selain itu, ada juga diskusi tentang huruf-huruf Romawi di dasar piramida, Deklesvi, yang merupakan angka 1776. Ini adalah tahun deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat, tetapi juga tahun berdirinya Ordo Illuminati Bavaria oleh Adam Weishaupt. Kebetulan ini seringkali dianggap terlalu signifikan untuk disebut sekadar kebetulan. Ada juga klaim tentang penempatan burung hantu kecil yang tersembunyi di bagian depan uang $1, di sudut kanan atas, di sebelah angka 1. Burung hantu adalah simbol kebijaksanaan, tetapi juga dikaitkan dengan Moloch, dewa kuno yang konon disembah oleh kelompok-kelompok rahasia. Narasi teori konspirasi seringkali menghubungkan simbol-simbol ini dengan Mason bebas, Freemasonry, sebuah persaudaraan kuno yang juga sering dikaitkan dengan Illuminati. Meskipun Freemasonry adalah organisasi yang berbeda dan terbuka, banyak penganut teori mengklaim bahwa Illuminati menyusup ke dalam Freemasonry untuk menyebarkan pengaruh mereka. Beberapa pendiri Amerika Serikat, termasuk George Washington dan Benjamin Franklin, adalah Freemason, yang semakin memperkuat klaim bahwa ada agenda tersembunyi dalam pembentukan negara ini. Namun, bagaimana dengan penjelasan resmi dari pemerintah dan sejarawan? Pemerintah Amerika Serikat menjelaskan bahwa simbol-simbol ini memiliki makna patriotik dan historis. Piramida yang belum selesai melambangkan pembangunan bangsa yang terus-menerus. Mata yang mengawasi adalah mata Tuhan atau mata Tuhan yang maha melihat, simbol tradisional dari pengawasan ilahi terhadap takdir bangsa. Novus Ordo Seclorum, merujuk pada era baru yang dimulai dengan kemerdekaan Amerika Serikat, bukan tatanan dunia baru yang konspiratif. Angka 13 merepresentasikan 13 koloni asli, dan bukan angka mistis Illuminati. Elang botak adalah simbol nasional Amerika, dan gulungan, E Pluribus Unum, mewakili persatuan negara bagian,
Para sejarawan juga menunjukkan bahwa Ordo Illuminati Bavaria adalah kelompok yang berumur pendek dan bubar hanya dalam beberapa tahun setelah didirikan, dan pengaruhnya sangat terbatas dibandingkan dengan klaim teori konspirasi. Banyak simbol yang dikaitkan dengan Illuminati atau Freemasonry sebenarnya sudah ada jauh sebelum kedua organisasi tersebut, dan merupakan simbol umum yang digunakan dalam seni, arsitektur, dan heraldry Eropa. Penggunaan simbol-simbol ini pada dolar as lebih mungkin mencerminkan pengaruh filosofis dan artistik dari era pencerahan, yang memang sangat dominan pada masa pendirian Amerika Serikat. Kita juga perlu mengingat bahwa interpretasi simbol sangatlah subjektif. Apa yang bagi satu orang adalah bukti konspirasi, bagi orang lain hanyalah detail desain yang memiliki makna historis atau budaya yang lebih sederhana. Teori konspirasi seringkali berkembang karena kemampuan mereka untuk mengisi kekosongan informasi atau memberikan penjelasan yang menarik untuk peristiwa-peristiwa kompleks. Dengan begitu banyak informasi yang tersebar, mudah sekali bagi seseorang untuk melihat pola atau koneksi di mana sebenarnya tidak ada. Jadi, meskipun klaim-klaim ini sangat menarik, penting bagi kita untuk selalu mencari tahu fakta dan bukti yang diverifikasi sebelum mempercayai sepenuhnya sebuah teori. Bagaimana menurut Anda sejauh ini? Apakah Anda mulai melihat uang dolar as dengan cara yang berbeda? Ataukah Anda masih skeptis? Sekarang, kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana teori-teori ini bisa berkembang begitu luas dan mengapa banyak orang yang percaya. Salah satu alasan utama mengapa teori konspirasi seputar dolar as dan Illuminati begitu populer adalah sifatnya yang misterius dan eksklusif. Ada daya tarik tersendiri dalam gagasan bahwa ada kebenaran tersembunyi yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Ini memberikan perasaan bahwa Anda adalah bagian dari orang-orang yang tahu, yang bisa melihat melampaui apa yang ditunjukkan oleh media arus utama atau penjelasan resmi. Di era informasi digital saat ini, penyebaran teori semacam ini menjadi semakin cepat dan mudah. Platform media sosial dan video sharing memungkinkan siapa saja untuk menyebarkan ide, bahkan tanpa perlu verifikasi fakta yang ketat. Satu video atau artikel bisa viral dalam semalam, menjangkau jutaan orang di seluruh dunia. Selain itu, ada faktor psikologis yang berperan. Dalam ketidakpastian dunia, pikiran manusia cenderung mencari pola dan penjelasan. Ketika menghadapi peristiwa besar atau kompleks yang sulit dipahami, seperti krisis ekonomi, perubahan politik, atau bahkan pandemi, teori konspirasi dapat memberikan narasi yang sederhana dan logis, meskipun tidak berdasar fakta. Mereka menawarkan seseorang untuk menyalahkan kelompok rahasia yang mengendalikan segalanya, yang memberikan ilusi kontrol dan pemahaman dalam situasi yang terasa kacau. Ilusi inilah yang kemudian membuat banyak orang tertarik pada teori-teori konspirasi, termasuk yang berkaitan dengan dolar as dan Illuminati. Sejarah juga menunjukkan bahwa teori konspirasi tentang kelompok-kelompok rahasia dan kontrol keuangan bukanlah hal baru. Sepanjang sejarah, masyarakat seringkali menciptakan musuh tak terlihat untuk menjelaskan kesulitan atau ketidakadilan. Freemason, Yahudi, Katolik, dan sekarang Illuminati, semua pernah menjadi subjek teori konspirasi yang menuduh mereka mengendalikan dunia dari balik layar. Uang, sebagai simbol kekuasaan dan pengaruh, secara alami menjadi fokus bagi banyak teori ini. Namun, penting untuk ditekankan bahwa kurangnya bukti konkret adalah kelemahan utama dari teori-teori ini. Meskipun ada banyak klaim dan interpretasi simbol, tidak ada bukti empiris yang kuat yang secara definitif menghubungkan Illuminati dengan desain dolar as atau keberadaan agenda global mereka. Seringkali, bukti yang disajikan adalah interpretasi ulang simbol yang sudah ada, kebetulan historis, atau tautan yang bersifat spekulatif daripada faktual. Para peneliti yang serius dan sejarawan umumnya menolak klaim klien ini karena kurangnya verifikasi dan metode yang tidak ilmiah. Mereka menunjukkan bahwa Illuminati Bavaria adalah kelompok kecil dan berumur pendek yang dibubarkan pada akhir abad ke-18 dan tidak memiliki pengaruh signifikan yang bertahan hingga kini. Seringkali, teori konspirasi berkembang di tengah ketidakpercayaan terhadap otoritas atau institusi. Ketika masyarakat merasa pemerintah, bank sentral, atau media tidak transparan atau tidak menyampaikan kebenaran, mereka menjadi lebih rentan untuk mencari penjelasan alternatif di luar narasi resmi. Ini menciptakan lingkungan yang subur bagi teori konspirasi untuk berkembang, di mana kebenaran yang disajikan oleh pihak independen atau anonim lebih mudah dipercaya daripada yang berasal dari sumber resmi. Jadi, meskipun narasi tentang kode rahasia di dolar as dan Illuminati sangat menarik dan memicu rasa ingin tahu, penting bagi kita untuk selalu bersikap kritis dan skeptis. Selalu tanyakan, apa buktinya? Apakah sumbernya kredibel? Apakah ada penjelasan lain yang lebih sederhana dan lebih didukung oleh fakta? Dengan demikian, kita bisa memilah informasi yang akurat dari spekulasi belaka. Kita sudah membahas banyak hal menarik hari ini.
Dari simbol-simbol tersembunyi yang konon ada pada dolar AS hingga mengapa teori-teori konspirasi semacam ini begitu populer. Mari kita rekap singkat poin-poin utamanya. Pertama, kita melihat bagaimana berbagai simbol pada uang kertas dolar AS, seperti piramida dengan mata yang mengawasi, elang dengan angka 13, dan frasa, Novus Ordo Seclorum, diinterpretasikan oleh penganut teori konspirasi sebagai bukti adanya pengaruh Illuminati. Mereka mengaitkannya dengan agenda, New World Order, dan kendali rahasia atas dunia. Kedua, kita juga menyentuh penjelasan resmi dari pemerintah dan sejarawan yang menyatakan bahwa simbol-simbol tersebut memiliki makna patriotik dan historis yang berbeda, tidak ada kaitannya dengan Illuminati atau teori konspirasi. Dan terakhir, kita membahas bagaimana daya tarik misteri, penyebaran informasi di era digital, dan faktor psikologis turut berkontribusi pada popularitas teori konspirasi semacam ini, meskipun seringkali tanpa dukungan bukti yang kuat. Penting bagi kita untuk selalu mendekati informasi semacam ini dengan pikiran terbuka namun kritis. Sangat mudah untuk terseret ke dalam narasi yang menarik dan sensasional, terutama ketika melibatkan rahasia dan kelompok elit. Namun, sebagai individu yang cerdas, kita harus selalu mencari verifikasi fakta dan memahami konteks sejarah di balik setiap klaim. Apakah klaim tersebut didukung oleh bukti empiris yang kuat atau hanya berdasarkan interpretasi yang subjektif? Apakah ada penjelasan alternatif yang lebih rasional? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini adalah kunci untuk memilah antara fakta dan fiksi. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan tips komunikasi lainnya. Saya juga sangat ingin mendengar pendapat Anda. Apakah Anda percaya ada kode rahasia di dolar AS? Atau apakah Anda memiliki perspektif lain tentang teori ini? Ayo, berkomentar di bawah dan mari kita berdiskusi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.